Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Gemini, ini adalah pembacaan asmaranya kamu bersama dengan si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga 30 bulan April 2026. Nah, sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik langsung saja kita mulai. Ini dia. Ada energi dari Five of Wands, posisinya reverse di situ. Berikut ada energi dari ya King of Swords. Kemudian ada energi dari ini, berikutnya ada di sini dan kemudian ada di sini. Berikutnya ada ini, kemudian ada ini, dan berikutnya ada di sini, dan kemudian ada di sini. Wow. Nah, jadi kalau melihat begini ya, nampaknya sedang menjaga banget ini. Kalian berdua sedang menjaga banget bagaimana caranya biar hubungan kalian ini tuh kondusif gitu ya, terasa nyaman, terasa aman di situ. Ya. Nah, ini tuh memang jelas karena bentuk dari kedewasaannya kalian berdua. Jadi nampak-nampaknya untuk urusan masalah-masalah ya, mancing-mancing masalah, itu tuh bukan satu hal yang kalian sadari pantas untuk kalian lakukan gitu ya. Nah, atau ya memang kalian berdua ini tuh bukan tipe mau memuaskan hasrat ego dengan cara ngerjain orang lain, mengalahkan orang lain, melemahkan orang lain, membuat orang lain itu tuh acak adut nggak karu-karuan. Nah, jadi kepuasan dari egonya kalian bukan dengan cara menari-nari di atas penderitaan orang lain, gitu ya. Kalian di sini tuh Mari maksudkan adalah kamu dan dia, gitu ya. Nah, jadi prinsipnya kalian ya kalau bisa baik-baik ngapain ribut-ribut, gitu. Kalau bisa aman-aman ngapain berantakan. Modelnya kayak gitu ya, kamu lihat. Nah, jadi kayak sama-sama saling menjaga sikap, menjaga laku, gitu ya. Sorry. Aduh, sorry. Sorry ya. Kesepak sama Mari ini dia punya tripodnya ya. Sorry. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi yang kayak bahwa memikirkan tentang keadaan satu sama lain ini justru jauh lebih penting bagi kalian berdua, gitu loh. Makanya hati-hati mau ngomong apa itu tuh sangat hati-hati, terutama dia ya. Jadi dia itu tuh lebih sering itu nanti mengamati dirinya dia, bagaimana cara-caranya dia ini tuh mentreatment kamu, gitu ya, di sana. Jadi dia sebelum ngomong mikir dia, gitu loh. Dia pakai waktu misalnya sepersekian detik ya, dengan gerak cepat gitu, mikirin kalau aku ngomong kayak gini kamu sakit hati nggak ya? Kalau aku bikin kayak gitu kamu marah nggak ya? Nah, di situ dia, ya. Nah, jadi kayak memperlakukan kamu itu tuh barang mudah pecah. Nah, bisa nih gitu si pasangannya kamu. Tuh loh. Jadi jangan sempet kamunya itu tuh punya penilaian yang negatif kepada dia. Gitu. Dan walaupun katakan dia, misalnya namanya kalian manusia kan, itu kan punya pendapat masing-masing. Jadi walaupun dia punya pendapat tentang satu hal, tapi bisa dia itu tuh tidak akan memilih ngotot dengan pendapatnya dia itu, tapi lebih kepada mempertimbangkan pendapatnya kamu, gitu. Jadi bisa dia ngalahan sama kamu, gitu ya, ngalah dia. Kita makan kemana nih beb? Padahal dianya lagi pengen banget makan sate kambing misalnya. Lah sementara kamunya itu tuh lagi pengen makan spaghetti misalnya. Kamu bilang, aku mau spaghetti aja kali ya. Terus dia, ya udahlah aku ngalah, nggak usahlah sate kambingnya. Besok-besok aja sate kambingnya.
sekarang maunya kamu aja dulu spaghetti itu. Nah gitu dianya. Nah di sana ya. Nah jadi kayak memang kamu sangat amat layak untuk diperlakukan dengan baik menurut si seseorang ini. Jadi kayak ada tuh tahu-tahu dirinya dia gitu ya. Jadi dia menghargai kamu gitu ya. Dia juga kayak tahu banget gitu loh. Jadi bagaimana efeknya kamu itu tuh setelah ada dalam hidupnya dia gitu ya. Nah, jadi kayak ya menurut dia banyak dampak-dampak positif yang dia rasakan ketika bersama dengan kamu. Jadi sehingga ya dampak positif yang sama besar juga harus kamu rasakan gitu loh. Harus kamu alami. Nah di situ ya. Nah jadi ini itu Maria bukan orang yang egois ya. Bukan orang yang kayak mau menang sendiri, mampus itu. Pokoknya gue happy, pokoknya gue seneng. Giliran bagaimana game ini nggak ngurus gue. Nah dia Maria bukan se-egois atau sekanak-kanak kayak gitu ya. Tapi gue happy, maka game ini juga harus happy. Gitu loh. Jadi orang ini tuh banyak juga mencontoh kamu dan nge-mirroring kamu dalam hal yang positif. Gitu. Karena juga mari lihat kamunya, ya namanya kamu sayang sama dia kan. Kamu tuh kan cinta sama dia ya. Nah jadi tentu saja segala sesuatu yang kamu lakukan dalam relationship-nya kalian ini dengan getaran kasih sayang, cinta yang tulus. Jadi sehingga getaran itu tuh ngena sama dia. Dia tangkep gitu loh. Makanya ini gak tega banget ini. Kalau dia melakukan, bahkan ini kerasnya dia kepada dirinya ya. Walaupun hal yang kecil aja dia lihat. Misalnya berefek untuk membuat kamunya itu tuh merasakan kehilangan kebahagiaan. Dia bisa kesel itu sama diri dia sendiri. Kayak seolah-olah dia tuh gagal gitu loh. Nah makanya dia tuh selalu mengamati kamu tuh. Kamu lagi happy atau gimana? Misalnya kamu katakan ya kamu dalam keadaan netral gitu perasaannya kamu ya. Jadi kayak kamu kelihatan banyak diem gitu. Padahal kamu ya enggak sakit kepala, enggak ada masalah. Kamu bukan ada merasa enggak enak gitu ya. Tapi bisa dia tuh apa gara-gara aku ya? Gitu. Apa gara-gara aku nih? Nah, dia bisa mempertanyakan itu dirinya dia, mengevaluasi dirinya dia. Apa aku tadi ada salah ngomong ya? Apa dari tindakan yang kok kayaknya kurang baik ya? Gitu tuh, langsung dia cross check ke dirinya dia, apakah dia yang menyebabkan kamu banyak diemnya misalnya. Ya padahal ya nggak ada sih masalahnya, kamu hanya pengen diem aja. Gitu. Tapi dia bisa, apa karena aku gitu. Dia memang bukan dikejar oleh energi negatif, powernya dia itu tuh tidak ada ya, bukan. Tapi sebagai orang yang bertanggung jawab aja gitu loh. Bertanggung jawab saja bahwa ya dia ini tuh sangat amat mungkin memberikan pengaruh tidak bagus untuk dirinya kamu. Seharusnya dia sebagai pasangannya kamu, bukannya bikin kamunya itu tuh jadi mengalami kesulitan, tapi seharusnya dia mempermudah hidupnya kamu. Nah kira-kira gitu loh. Nah di sana ya. Jadi kayak dalam hubungan kalian, lebih mau dia itu tuh biarkan aku capek. Asalkan kamu jangan gitu. Biarkan aja aku lelah, asalkan kamu santai. Gitu dia, biarkan aja porsinya aku ini tuh dalam hubungan kita lebih banyak tanggung jawabnya daripada kamu. Nah bisa dia di sana. Itu aku lebih kuat dari kamu kok, aku lebih mampu dari kamu. Lagian kamunya itu tuh udah baik sama aku, maka aku juga harus baik sama kamu. Gitu dianya, gitu. Nah di sana ya. Jadi kayak take and give dalam kesadaran seseorang ini harus berlaku gitu. Jadi dia nggak boleh kayak hanya mau kondo sama kamu misalnya gitu ya, istilah-istilah anak muda zaman sekarang ya. Nggak bisa, nggak boleh dia. Nggak boleh dia jadi vampir energi gitu loh. Dia mewajibkan dirinya, dia harus punya efek yang baik bagi kamu. Itu ya di sana. Dia harus punya efek yang baik. Gitu loh, dia harus kasih pengaruh yang bagus untuk kamu. Karena kamu layak banget gitu.
Ya, jadi kayak bukan dia hanya sebatas misalnya, oh ini bentuk dari transaksi nih, aku baik sama Gemini, biar Gemini juga baik sama aku. Atau Gemini kan udah baik sama aku baik juga supaya nanti Gemini terus-terusan mau baik lagi sama aku. Marliat bukan seperti itu. Nggak gitu juga. Kamu baik sama dia dan dia kayak merasa ya memang kamu pun akhirnya layak untuk diperlakukan dengan baik gitu loh. Jadi dia kayak melakukan segala sesuatunya dalam hubungan dengan kamu berdasarkan bagaimana kamu kepada dia. Dan yang ianya dia tidak sibuk melihat dari sisi negatifnya kamu saja. Gitu ya. Tapi dia lebih memilih untuk fokus pada hal-hal yang dalam hal positif ya, yang sudah kamu lakukan dalam relationship ini. Jadi bukan berarti kamu tanpa cacat celah ya di hubungan dengan dia, namanya masih manusia kan gitu ya. Kamunya masih manusia, jadi mungkin saja ada kamu lakukan yang kurang berkenan di hatinya dia. Tapi di situ tuh dia, udahlah gitu ya, dimaklumi aja misalnya dia. Udahlah dimengerti aja, dipahami aja gitu. Dan lagian udahlah, mendingan masih banyak lagi kok hal-hal yang kamu sudah lakukan yang baik kepada aku daripada yang tidak baiknya. Nah gitu dia. Jadi dia lebih memilih untuk pro ini ya, pro kesejahteraan lahir dan batinnya kamu. Nah, kira-kiranya gitu. Ya, di sana. Kalau kamu bilang sama dia, misalnya kamu memberikan tanda petik ya, tanda petik. Kamu memberikan permintaan gitu. Beb, tolong begini ya, atau aku mau kamunya gini gitu. Dia tuh akan siap. Gitu tuh dia. Siap. Nggak ada ceritanya tuh ngebantah. Gitu loh. Bahkan ketika kamu bilang misalnya, ya udah kita berhenti aja ini hubungannya, maka dia tuh nggak akan berbantah-bantah itu sama kamu. Walaupun tentu dia bisa aja kayak ngerasa bahwa ngapain berpisah, ya dia ngerasa sedih gitu ya. Bahkan dia bisa kalau dia pakai nalar logiknya dia, apa alasannya untuk berpisah, dia bisa aja mempertanyakan dan bahkan menilai tidak benar keputusannya kamu untuk berpisah. Tapi lagi-lagi ya, daripada mempersulit kamu untuk berpisah dari dia, maka dia akan oke lah, nggak apa-apa. Kalau mau pisah ya pisah. Kira-kira gitu. Ya, bahkan kalau kamu ingat ya, tujuannya Mari menyampaikan ini, mana tahu kamu butuh ngerti ya sampai seberapa sih mau tanda petik manutnya seseorang ini kepada kamu. Ya, betapa hebatnya dia untuk mempertimbangkan dari sisinya kamu. Nah, jadi oh ya, kamu mau pisah sama aku berarti memang kamunya tuh tidak nyaman sama aku. Kamu rasa ada yang lebih bagus daripada aku. Ya kamu rasa ada penilaian yang lebih benar dengan perpisahan bersama dengan aku. Ya udah, aku ingin kamu bahagia kok dalam hidupmu. Jadi kalau kamu gak bahagia sama aku dan kamu minta pisah, gak ada lagi pilihan lain. Aku akan mengiyakan. Nah paling dia gitu ya. Walaupun dia tahu, wah ini bakalan repot juga nih aku gitu kan. Kalau misalnya kamu milih pisah, repot juga ini aku. Tapi ya enggak apa-apa lah. Demi kamunya itu tuh merasa bahagia. Kalau memang begitulah jalan kamu boleh bahagia. Nah gitu dia tuh. Akan kompromi habis-habisan ini. Mari lihat ya sama kamunya. Kompromi habis-habisan. Gitu. Berarti aku gagal ketika bersama dengan kamu, aku gagal bikin kamu bahagia. Jadi jangan-jangan kalau aku ngelepasin kamu, justru di situ bahagia, justru di situ keberhasilannya aku. Nah, sana. Jadi orang ini tuh kalau Mari bilang sih dia geraknya simple aja ya, simple aja. Pokoknya seperti kayak permintaannya kamu adalah perintah bagi dia, gitu. Nggak banyak cingkuneknya itu kalau sama kamu. Terutama di rentang 21 hingga akhir bulan April 2026 ini ya. Gitu. Nah, nggak banyak tuh cingkuneknya dia. Paling-paling kalau ada pun cingkuneknya dia tentang kamu, lebih ya itu untuk miliknya dia saja. Nggak akan dia sampaikan ke kamu. Apa sih kamu ini? Kenapa gini? Gitu ya. Nah. Mari lihat dia nggak mau itu.
Apalagi memang dalam hubungan kalian ini jarang kalian main keras-kerasan ya. Gitu. Jadi mulai nampak-nampaknya untuk beberapa cerita, mulai dari awal hubungan ini kalian sudah memang tidak membiasakan diri untuk kasar gitu ya, nggak main barbar gitu loh. Jadi Maria lebih panjang ini harmonisnya kalian ya, mulai dari awal. Memang itu niatan kalian berdua untuk menjalani hubungan ini kan, bukan mencari tambah banyak musuh, bukan hanya mencari mangsa untuk dikerjain gitu kan. Diawali dengan niatan baik ini, maka tindakan-tindakan yang kalian lakukan pun dalam hubungan ini, Maria cenderungnya itu tuh cenderung ya seperti malaikat surga lah, bukan kayak membiasakan diri menunjukkan praktek-praktek kayak setan iblis jahanam. Gitu ya kan, di sana. Udah dari awal itu tuh respeknya ada, gitu ya, lembutnya ada, sudah bermain di sini, gitu loh, ya. Dan ya beginilah memang kalau hubungan itu tuh dijalani oleh dua orang yang tanda petik sehat jasmani, sehat rohani, sehat mental, sehat emosional, gitu. Nah jadi lebih panjang ademnya. Nah ini bahkan ketika misalnya kalian itu tuh berantem, mari lihat bisa itu berantemnya ada keinginan dari dua belah pihak untuk segera menyelesaikan, gitu loh. Jadi bukan kayak berlarut-larut sampai seminggu, 2 minggu, berbulan-bulan untuk kemudian bermusuhan. Nampak-nampaknya nggak masuk ya di kalian berdua ya. Gitu. Ya kalau orang sehat mental emosional itu tuh memang nggak akan mau itu nyakitin orang lain ya. Nah di sana. Jadi kalau untuk cinta nggak perlu lagi dipertanyakan dalam hubungan kalian berdua ini. Ini ya saling cinta, saling sayang, gitu. Jadi kalian mirroring terus ini dalam hal-hal baiknya ya. Di situ. Hal yang kecil dihilangkan gitu kadang kan. Hal yang besar dikecilkan gitu. Hal yang bahagia disyukuri gitu kan. Masalah dicari bareng-bareng jalan keluarnya gitu ya. Atau pasti salah satu akan memilih untuk menjadi pionir gitu ya untuk menyelesaikan masalah gitu. Jadi ini hubungan sangat sehat. Nah gitulah kalau mau lihat. Di sana. Jadi dimulai baik, dijalani baik, dan kalaupun ini mau ditutup, tentu saja cara menutupnya itu tuh mari lihat dengan cara yang baik-baik pula. Gitu ya. Jadi bukan yang kemudian datang di situ tuh ego, menolak untuk menutup hubungan ini dengan baik, tapi ditutup dia dengan kericuhan, drama berkepanjangan. Nah, mari lihat kok kayaknya nggak ada yang mau memilih seperti itu ya. Lebih ke ya udah baik-baik aja, selesainya baik-baik gitu. Kedewasaan kalian berdua sudah terlihat nyata lah dalam hubungan ini. Gitu kalau mari lihat ya. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Leo, berikut energi dari Cancer, ada energi dari Sagittarius, Scorpio di sana, Taurus ada, Libra hadir, kemudian ada energi dari Gemini, dan berikut ada energi dari Leo menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.